Eh, kita mulai aja ya, Kak. Ya. Baiklah, selamat malam Kakak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yun Adahani, perwakilan dari kelompok wawancara mendalam dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan topik pengaruh pembelajaran daring terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk merecord kegiatan wawancara hari ini untuk keperluan dokumentasi ya, Kak. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh kepada Kakak sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, selamat malam semua. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Risna Riyama. Saya lulusan psikologi S1 di Universitas Brawijaya. Saya sekarang tinggal di Bangka Belitung dan bekerja di RSUD Debati Barin, Bangka Belitung. Tepatnya di Sungai Liat. Oh iya, salam kenal, Kak. Ya, sama kenal. Lalu kita lanjut saja ke pertanyaannya ya, Kak. Yang pertama, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dengan stres itu yang berkaitan dengan topik kita hari ini? Stres ya. Bentar dulu ya, ada iklan dari apa? Bentar, Pak. Ini stres yang kalian mau ini menurut dari penelitian atau gimana? Stresnya itu apakah dapat diterangkan secara ilmiah atau hanya sekedar sesuatu yang cuma bisa kita rasakan gitu ya, Kak? Kalau secara ilmiah ya, stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres juga membuat tubuh tuh memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Jadi biasanya kalau kita udah stres, itu tuh pasti pengaruhnya ke kalau secara fisik ya, itu pasti salah satunya kalau yang saya rasakan dan kebanyakan orang yang rasakan dari stres pikiran pasti jatuhnya ke lambung, asam lambung naik gitu, pusing. Nah itu biasanya bersangkut paut. Jadi makanya kita kalau di rumah sakit ya, itu kalau ada orang uh, ngeluh sakit perut, kalau dicek lambungnya, ginjalnya baik-baik aja, atau lambung, usus segala macam itu baik-baik aja, pasti ditanya lagi sama dokter banyak pikiran atau enggak. Soalnya sangat pengaruh. Bisa disebut juga sih kalau otak kedua manusia itu lambung. Asam lambung bisa naik gitu. Kalau di psikologi ya, yang saya tahu kayak gitu. Jadi stres itu masih berhubungan erat ya, Kak, dengan kesehatan gitu ya? Ya, biologis Terus, maupun psikis sih. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut Kakak, bagaimana pembelajaran jarak jauh atau melalui daring ini tuh dapat mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan mahasiswa ya, Kak? Yang saya tahu sih, dan kebetulan saya nggak sempat ngerasain ya daring. Nah, udah lulus duluan, puji Tuhan lah. Jadi kalau dan kita lihat-lihat sendiri, banyak sih pengalaman dari adik kelas
Kak, kayaknya lebih sulit sih kalau belajar lewat via daring jarak jauh. Tapi Iya, kalau kita nggak melakukan pembelajaran tersebut ya, kalau mahasiswa ya makin lama lulusnya, karena nggak mungkin nggak kita lakuin. Terus, apa sih efeknya, akibatnya kita lewat, eee, jarak jauh kayak Zoom ini? Kalau yang aku tangkep sih kurang efektif deh, yang pertama kurang efektif. mhm. Soalnya, kita tatap muka aja itu bisa nggak konsen, apalagi yang nggak tatap muka. Iya, Nah, betul apalagi betul. zaman sekarang kan, teknologi makin canggih ya, bisa aja Heeh. kita taruh background kita atau foto kita atau banyaklah di medsos tuh udah banyak cara gimana sih caranya, ngibulin dosen, guru supaya ya, kelas absen jalan, kita tidur gitu. Heeh. Terus, sedangkan kalau mahasiswa itu nggak bisa hanya berpaku pada buku, apalagi cuman presentasi yang biasanya kan, PowerPoint ya Iya, dari biasanya dosen. gitu, mhm. Nah, itu nggak bisa. Soalnya udah pengalaman sendiri sih, percuma kita punya PowerPoint dari dosen, tapi kalau kita nggak nyimak tetep nggak nangkep. Soalnya kalau dosen ngasih tuh cuman inti poinnya aja, bukan penjelasannya. Heeh, tetep aja. Jadi kalau menurut aku sih ya memang nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita bilang, eee, harus eh, apalagi kalau di zaman ini ya, kalau memang, kuliah kayak kayak gini, bangun jam 7 pagi, terus apalagi kita kalau ini kan yang harusnya mandi rapi, otak fresh, tiba-tiba, "Tek, ayo Zoom Zoom," gitu. Buka aja, ya udah lihat aja, sedangkan aku aja ya, kalau kita lihat buku Kak, bangun tidur, pasti tidur lagi, nggak mungkin langsung kayak gini meleng. Apalagi kalian yang, bangun tidur, ah nge-Zoom jam 7 pagi atau enggak jam 8. Pasti dia absen satu-satu, ya absen aja dulu, Iya, yang dengerinnya penting nanti. absen. Eee, tiba-tiba tugas banyak aja, "Nanti kerjain ya," gitu. Mhm. "Tolong kumpulin ya jurnal," atau enggak, "Tolong kumpulin ya resume hari ini," gitu. Gimana nggak stres coba? Denger aja enggak, tiba-tiba ada tugas. Iya, betul betul, heeh. Mhm, Berarti lebih sulit, apa ya, lebih apa, aduh gimana, nah, beda beda banget ya, Kak, ya, kalau belajar beda banget daring Kak, sama heeh. lewat ini, ke kampusnya. Terus Jauh, apalagi mahasiswa sih. Kalau kalian kebanyakan praktek deh kayaknya ya? apa gimana, Kak? Enggak? Kalau kalian bukannya kebanyakan praktek, kalian kesehatan masyarakat kan? Iya, kesehatan masyarakat. Heeh. Kalau cuman teori aja kayaknya, kalau di kami sih psikologi kebanyakan lebih praktek. Di semester akhir sih 4, 5, 6. Nah itu lebih ke prakteknya aja. Kayak apalagi alat tes psikologi itu nggak bisa kalau cuman ngomongin aja, ini ya caranya ngukur, minat bakat orang, kalau nggak ada orang yang dites ya nggak bisa. Jadi kurang kalau menurut aku sih kalau memang beberapa jurusan yang harusnya itu kebanyakan praktek teoriin tuh kayak kurang, jadi kurang dapet feel-nya kita kuliah gitu. Heeh. Kami kalau kesehatan masyarakat ini kok masih banyak teori sih, Kak. Jadi makanya Mmm, penjelasannya melalui video atau PPT gitu. Kita lanjut lagi, Kak. Menurut Kakak nih, ya, faktor apa sih yang mhm. dapat mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan mahasiswa itu? Faktor-faktornya gitu, Kak. Mhm. Faktornya tuh banyak sih, nggak usah pandemi kayak gini aja udah bisa bikin stres, apalagi pandemi. Contohnya saya sendiri sih, kalau memang di perkuliahan kan kalau semester 1, 2, 2, 3 masih aman lah, layaknya anak baru, "Oh kayak gini ya kuliah ternyata." Malah, "Kok nggak ada tugas sih? Kok enak sih?" Gitu. 3 ke atas, ya jangan jangan pernah meremehkan yang namanya kuliah, gitu. Nah, disitulah kalian bakal merasakan, apalagi kalau udah ini kan metode penelitian ya. Iya betul, Kak. Nah, Heeh. di situ kalau
kami itu bener-bener digenjot karena penelitian itu nggak sembarangan, nggak asal copy paste, nggak ada, ini valid nggak, bagus nggak penelitiannya. Jadi kalau faktor-faktor yang membuat kita stres ya, salah satu ya tugas kuliah. Nah, makanya aku bilang, tatap muka aja kita nggak nangkep, apalagi daring kayak gini. Kalau berkelompok masih enak, soalnya Masih kalau ada di diskusi ya. perkuliahan diskusi, kalau perkuliahan lebih enak sih ngerjain sesuatu per kelompok. Pada akhirnya memang kita bakal disuruh nyelesain skripsi sendiri pribadi, tapi tetap aja kok bisa dibantu dari pembelajaran yang kita dapetin sih. Apalagi kalau paling paling stres ya, ngelihat temen itu udah selesai skripsi, kita nggak selesai. Ya Nah, itu betul paling betul. stres banget. Nah, mereka udah selesai tugas nih, lah kita kok nggak maju-maju, kita kok di situ-situ aja. Ya nggak banyak sih, tapi ada dari temenku yang akhirnya nyerah gitu. Karena di situ bener-bener, apalagi kalau kuliah ya, kita itu bukan kayak anak SMA lagi yang guru tuh yang ngejar kita, harusnya kita yang ngejar dosen. Nggak ada istilah yang namanya, ya kamu belum ngerjain tugas saya, ya kamu bakal saya cari. Yang ada, kamu butuh saya, kamu butuh nilai, ya kamu yang akan nyari saya gitu. Nah itu sih di perkuliahan, di situ stres banget kalau kita ngerjain sesuatu, orang kok bisa nyelesain, kita nggak bisa. Kalau diterangin sama dosen ya enak, oh gini ya gampang ya ternyata. Mm-mm. Tapi kalau dikerjain dah, apa ya titik pertama kali mulai itu apa gitu. Bingung mau Jadi kayak, mulainya kayak gimana iya kayaknya. jadi kita mau bingung, di situ pasti udah mulai stres. Padahal kuncinya cuman kerjain aja, kuncinya. Cuman kita nggak, kalau apalagi kalau mahasiswa yang dari SMA kan, kita kan biasanya kan udah jelas kan pertanyaannya apa. Misal apa yang dimaksud dengan ini, Mm-mm. apa yang ini, kalau ini enggak, ya udah resum, tolong di apa yang dimaksud dengan ini, harus ada ya penelitian sebelumnya, 10 tahun sebelumnya atau enggak gimana. Dan itu nggak boleh sama, sekalipun judulnya sama, resumnya pasti berbeda. Ya kita pasti, loh kok mereka udah selesai, oke tugas, apalagi kalau mahasiswa sistem kebut semalam, udah itu pasti nggak mungkin kalian dapat tugas hari ini besok dikerjain, padahal ngumpulnya minggu depan. Udah santai aja dulu gitu. Nah, dari penumpukan tugas itu udah mulai stres. Kita mikirin aja udah stres, apalagi kita mau ngerjain. Nah, tadi kan bingung. Udah mikirin aja udah stres nih. Lah, ini kan baru matkul 1 udah 3 SKS. Kalau nggak lulus ngulang udah rugi. Rugi setengah tahun. Dari situ udah stres, hitung-hitungan makin, pokoknya kalau mahasiswa ini dari semester 1 sampai 3 itu udah masih aman. Kalau 3 ke 4 atau 3 ke atas udah jangan pernah main-main sama tugas lah pokoknya. Semakin banyak numpuk udah kalian semakin banyak tingkat stresnya makin tingkat. Bahkan sampai ada yang kalau temen aku sih dia keluar, nggak tahan. Jadi kalau awalnya ya memang gimana sih kita kerjaannya nggak, kalian udah selesai belum? Udah gitu. Kok susah ya? Enggak kok. Apalagi kalau ada temen yang ngomong kayak gitu, aku udah Nah, selesai kok nih. Tambah, kok kamu bisa sih? Ya cari aja dulu, apalagi kuliah dia nggak bakal jarang. Kalau aku sih, kalau di tempat kita tuh masih semester 1 sampai 3 masih banyak temennya. Nah, 4 ke atas udah kita ketahuan siapa yang temen banget, siapa yang ini sistemnya udah beda, bukan temen kayak SMA. Ya kamu, aku gitu. Dari sisi sosial aja udah beda dari SMA. Di situ dia juga mempengaruhi tingkat stres sih. Kalau aku banyak sih pengalaman mahasiswa lain juga udah, oh ternyata kayak gini ya kalau tinggal kuliah. Soalnya kalau kalian ngerantau kan, yang kalian pikirin bukan hanya tugas kuliah, makan besok apa ya, duit masih cukup nggak ya? iya, Nah iya. itu udah banyak sekali faktor kalau kita kuliah, apalagi kalau ngerantau. Nggak hanya tugas tumpuk, percintaan juga bisa kok. Kalau
Kalau kita pacaran terus sesama jurusan itu enak, mungkin bisa saling sharing. Tapi kalau kita pacaran udah beda jurusan, apalagi kalau dia jurusannya agak sulit kayak teknik gitu, dia punya beban, kita punya beban. Ketemu nih, sedikit aja pemicunya udah bikin stres. Awalnya kita mau, happy jadi Tambah beban sedih gitu. gitu. Heeh, jadi beban. Heeh. Jadi pengaruhnya itu banyak sih dari diri sendiri sama dari luar. Kalau dari sendiri kan kita yakin enggaknya, kalau dari luar kan faktor orang lain sekitar. Itu memicu banget apalagi kalau di daring ini, yang aku bilang tadi, kita nggak bakal, fokus kita berempat aja atau berlima, mungkin salah satu dari kita, "Ah, ngomong apa sih Kakak ini, ngomong nggak ya?" Gitu deh. Apalagi kalau, masih segini ya, tapi kalau udah ber-30, udah nggak mungkin aku absen satu-satu, "Halo," kayak gitu. "Gitulah dosen," gitu. Aku terangin ya kalian denger, "Ayo," "enggak," ya udah, yang penting aku tugas aku udah selesai gitu. Berarti Gitu, Kak. faktor-faktornya tadi kalau daring ini lebih ke tugas gitu ya, Kak, ya? Banyak Mhm, tugas numpuk sama waktu, kuota bisa, Kak, ya? iya, Nah, terus banget lah, iya, gini, duit lah pokoknya salah satu juga. iya, kita lanjut lagi, terus menurut Kakak, apa sih cara yang paling efektif yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari gangguan kondisi mental ini, seperti stres ini maksudnya, Kak? Khususnya itu bagi Oh. mahasiswa daring gitu, cara yang efektif untuk menghindarinya gitu. Nah, ini sih kalau kalau kita memang pasti ya, stres dan dapet tugas, terus keluar rumah juga nggak bisa, udah double-double dah pokoknya. Cuman kalau dari pribadi saya sih, kalau kita stres carilah hobi yang memang bener-bener buat kita rileks gitu. Kalau kalau saya ya stres nih, pasti denger musik, sekenceng-kencengnya nih pakai headset. Ya udah nyanyi aja sekenceng-kencengnya. Kalau di psikologi tuh lebih baik kalian luapkan apa emosi yang ada di diri kalian, itu bakal lebih baik daripada kalian pendam. Jadi efek dari yang kita, terima selama ini kan udah numpuk nih di otak kita nih. Aduh, pelan lagi. Udah numpuk nih dari diri kita kan. Kalau dari pribadi aku sih dan kebanyakan orang biasanya kalau stres, kita lebih nyaranin apa yang kamu pikirkan itu harus diluapkan. Sekalipun kamu memang hobinya ngoceh ya, apalagi kalau cewek, udah stres, tugas, di keluar nggak bisa, PMS lagi, udah udah double-double lah. Jadi kalau dari pribadi aku ya denger musik tuh paling kenceng ngerileksin tubuh kita lah, istirahat. Kalau memang kalian biasanya kita kan tahu diri kita sendiri ya, Iya. kita sukanya kayak gimana. Kalau memang kalian butuh jalan-jalan, ya silakan, tapi tetap terapkan misalnya, memakai masker, menjaga jarak, ya jalan-jalan aja nggak apa-apa. Itu perlu dan penting lah. Soalnya nggak bisa kita remehin sih kalau memang udah stres dari kecil sih awalnya. Bisanya jadi dari stres bisa jadi depresi soalnya. Kalau Mhm. kita udah depresi kan udah hilang nafsu makan, gairah hidup tuh udah nggak ada lagi. Jalan aja udah leo-leo gitu, udah ngantuk, diajak ngomong tuh udah nggak nyambung. Itu udah salah satu depresi, hati-hati ya. Pokoknya Berarti kalau bahaya ya, kal Kak, ya? Mhm. iya, dari stres kecil, mulainya kayak gitu. Jadi bisa depresi, bisa juga sampai coba bunuh diri. Ya nggak jarang sih mahasiswa yang bunuh diri gara-gara skripsi. Jadi jangan pernah remehin stres kecil. Penanganannya itu tadi, kalau memang kamu bis bis harusnya kalau tidur jadi rileks, bangun fresh, ya lakuin itu aja. Tapi jangan berlebihan juga. Terus kalau memang butuh jalan-jalan, ya silakan jalan-jalan. Cukup aja muter komplek kek, atau apa kek, ya itu udah bisa ngilangin stres sih.
Terus kalau memang suka denger lagu ya silakan, atau mukul-mukul bantal juga bisa kok, tapi itu biasanya diterapin sama anak kecil sih. Kalau memang dia lagi emosi, kita pasti suruh dia mukul-mukul sesuatu tapi yang masih yang aman untuk dia. Nah, kayak Mhm. gitu. Banyak banget sih, cuma tergantung dari pribadi. Kalau memang enaknya kayak gitu silakan. Kalau aku sih dulunya kalau stres ya jalan-jalan, naik gunung gitu. Tapi kan ini nggak bisa, jadi di rumah aja, ya denger musik aja udah cukup kok, atau nonton drakor. Nah, itu lebih enak. Mhm. Heeh, Refreshing gitu berarti Kak ya? heeh. Mhm. Istirahat aja dulu, kalau memang kita udah ngerasa capek, lebih baik di-stop-in. Karena kalau memang kita paksa itu nggak bakal bisa. Terus dari sudut pandang Kakak lulusan psikologi nih ya Kak ya, kira-kira Mhm. kondisi seseorang yang sudah mengalami stres dan cemas yang berlebihan itu bagaimana ya Kak? Coba ulang-ulang. Ini, bagaimana Heeh. kira-kira bagaimana kondisi seseorang yang sudah mengalami stres dan cemas yang berlebihan? Kondisinya itu udah kayak gimana gitu? Kalau masih stres ringan kita masih masih belum bisa sih lihat secara kasat mata, karena memang kalau pribadi orang itu kan memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Mhm. Eee, Kayak aku sama kamu misalnya sama-sama mahasiswa, tapi sama-sama punya tugas satu kelas, belum tentu kita memang banyak nih tugas, tapi belum tentu juga aku tingkat stresnya lebih kecil daripada kamu atau sebaliknya. Soalnya kalau, lihat masih stres tingkat yang ringan sih masih belum bisa sih. Karena kalau memang udah tahap selanjutnya pasti udah kelihatan kayak dia tuh suka ya pasti ngeluh ya, ngeluh, uring-uringan, apa sih bahasa uring-uringan nih? Gelisah. Nah, gelisah. Nah, jadi dia tuh ke sini nggak nyaman, ke situ nggak nyaman, ngapain juga nggak nyaman, dia nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau udah di tahap yang selanjutnya ya, kalau masih ringan sih paling cuman, "Ah, gimana sih, pusing kepalaku," gitu. Ya biasa, kita kan kalau lihat orang kayak gitu kan biasa, "Oh, tugas numpuk," gitu. Tapi kalau udah tingkatnya udah lebih tinggi, biasanya yang aku bilang tadi, dia nafsu makan berkurang gitu, suka bahkan dia jadi pemurung orangnya, yang awalnya kita banyak omong, jadi tiba-tiba kok, "Ini orang kenapa sih diem?" Pasti kan punya teman kayak gitu yang kita pasti punya teman yang biasanya ngomong, kalau dia diem pasti penuh pertanyaan, Iya iya. berarti ada sesuatu sama dia. Nah, kalau kayak gitu udah bisa dilihat sih. Sebenarnya kalau memang kita udah punya teman kayak gitu, lebih lebih enaknya sih diajak ngomong. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau, dikasih tahu sih ke orang lain. Kalau memang kita tahu teman kita, kalau apalagi kalau deket ya, kalau aku sama teman aku yang ngekos, kita pasti udah punya feeling nih, kalau memang si temen ini udah, banyak pikiran, terus dia nggak bisa nge-handle masalah dia, tinggal di-sharing aja. "Kamu lagi kenapa?" Atau, "Mau cerita nggak tentang ini masalahmu?" Oh, dia bilang, "Iya nih Riz, aku lagi banyak masalah nih, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah keuangan," gitu. Nah, dan tanya juga, kalau kita udah dicurhatin, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia tuh mau minta feedback, yang kedua dia cuma minta didengerin. Terkadang kan manusia, orang cerita ke kita, pasti kita nyangka, "Oh berarti dia minta, apa namanya, saran aku nih," gitu, sebagai temen. Padahal belum tentu, dia cukup ngasih tahu aja, "Nih masalah aku, kamu tuh cukup dengerin aja," gitu. Karena yang nyelesain masalah tuh hanya aku yang bisa, gitu. Iya. Kalau udah kayak gitu, biasanya kalau udah stres kayak gitu dia diluapin, lebih berbagilah namanya masalah, itu biasanya udah sedikit meringankan dia sih. Memang nggak bisa membantu menghilangkan stresnya, tetapi sedikit meringankan beban dia. Jadi dia nggak merasa kalau yang punya masalah ini cuma dia sendiri gitu. Jadi dia berbagi aja, apalagi kalau kita, ada juga orang yang dia ini stres nih, dia cerita ke orang, orang ini juga ternyata lebih lebih banyak beban dari dia.
diceritain lagi ke dia. Jadi kan ngerasa kayak, ternyata beban temen aku lebih banyak, kenapa aku bisa sampai se-stres ini gitu. Jadi tuh bisa lebih menjadi motivasi sih sama pribadi. Jadi kalau masih tergantung orangnya juga. Kalau psikologi ini nggak bisa diprediksi sih setiap manusia karena berbeda-beda. Jadi itu tadi yang aku bilang tingkat stres orang juga berbeda-beda. Padahal putus cinta doang, aku sama kalian belum tentu sama. Kalau aku misalnya gara-gara putus cinta bisa ngancem bunuh diri, kalian apaan sih cuman putus cinta doang. Nah, kalau orang kayak gitu, Iya. nggak jarang banget, apalagi di rumah sakit jiwa, aku pernah magang di rumah sakit jiwa sih. Beberapa kasus orang masuk rumah sakit jiwa, itu cuma gara-gara putus cinta, kalian bayangin. Kan kalau menurut kita itu hal yang sepele, sepele banget masa kayak gitu doang bisa masuk rumah sakit sih. Tapi bagi dia enggak, itu udah masalah terbesar dia mungkin, atau memang dia baru kali itu kena cobaan yang berat banget gitu. Bahkan bisa ngancem bunuh diri gitu. Padahal cuman putus cinta. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi dapat nggak poinnya? Kalau memang kurang ya bilang aja, misalnya Kak kurang nih dari bagaimana sih cara penanganannya, atau ada cara lain nggak Kak selain itu, atau gimana? Berarti tadi balik ke individunya sendiri ya Kak, apa Mm-mm. dia dia mengukur stres dia tuh menurut dia udah tinggi, tapi menurut kita tuh padahal masih biasa aja gitu. Dan Mm-mm. Tapi kalau bisa kalau memang sebenarnya kalau kita memang punya teman kayaknya jarang sih, maksudnya memang sering ini ya, komunikasi lancar terus ya. Kayaknya jarang kita eh, bisa stresnya berlebihan. Soalnya dari beberapa penelitian, itu tuh banyak orang yang depresinya eh, tingkatnya sampai udah tinggi, itu dia tuh kurang berbagi atau memang komunikasi atau sosial dia tuh nggak nggak lancar gitu aja. Soalnya kalau memang kita apalagi kayak gini ya punya temen terus sharing-sharing bareng, jarang sekali sih, kecuali memang udah masalah yang pribadi banget kayak keluarga gitu kan. Kadang-kadang kan orang nggak mau misalnya broken home ya, kita kan memang kadang malu juga, atau memang masalah eh, keluarga kita nggak mungkin kita share ke orang lain. Nah, biasanya itu dipendem sendiri sih, bukan sama-sama, dipendem sendiri pribadi lah. Tapi kalau kalau masalah kuliah kayaknya lebih enak sharing deh, ya nggak sih? Kalau memang banyak tugas ya, emang enak di tahu tahu sharing nggak gitu. sih? Ceritain Ah, pokoknya diluapin so- gitu ya Kak. iya, bisa gitu sih. Jadi kalau lihat tingkat stres itu, atau memang ada penelitian ya, kalau memang dia udah diteliti, maksudnya kalau psikologi itu kita nggak bisa nih stres nih orang, ngada-ngada gitu tiba-tiba langsung nebak ini orang stres. Jadi kebanyakan orang bilang kalau psikologi ini bisa ngeramal orang, bisa lihat dari wajah aja bisa tahu nih sifat orang. Itu salah bener, salah banget lah. Soalnya kita bukan dukun gitu yang tiba-tiba Kak coba lihat muka kita gimana nih sifatnya. Nah, soalnya psikologi tetap melakukan observasi namanya. Nggak asal ini stresnya tinggi nih gitu. Ya itulah gunanya tes psikologi. Ya kalau nggak ada itu ya untuk apa? Udah sama dong kita kayak dukun. Makanya jadi nggak bisa kita terawang-terawang aja. Tapi kalau temen sendiri sih kita pasti udah tahu sih. Kayaknya nih ada sesuatu di dalam dia. Tinggal bicarain aja baik-baik. Udah ketahuan sih. Tapi kalau kalau kasat mata, kalau masih stres ringan kayaknya nggak bisa deh kita lihat. Kan orang pasti ngasih kuesioner baru ketahuan. Nih orang stres kah, enggak kah, happy kah. Tapi kalau memang dilihat secara langsung, berdiri lah 5 orang atau 10 orang.
kamu stres, kamu depresi, kamu enggak deh kayaknya bahagia, nggak bisa. Jadi memang tetap harus ini sih, dilakukan penelitian kalau memang masih kecil, ringan ya nggak bisa dilihat secara kasat mata udah kayak setan dong. Ini dilihat gitu aja. Masih butuh observasi gitu Kak ya? Iya, masih butuh observasi. Sama kayak Terus psikolog aja kalau kita pertemuan 3 kali baru tahu, atau bisa 10 kali baru tahu titik temu. Maksudnya dia ini sakit apa sih sebenarnya, gitu. Dia ini fobianya gara-gara apa sih? Nggak bisa ngejudge langsung kayak gini, awal mulanya kayak gini. Jadi seperti itu. oh iya iya. Terus kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir ini. Bagaimana dampak apa yang mungkin terjadi apabila mahasiswa itu sudah mengalami stres dan kecemasan, Kak? Dampaknya gitu. Dampaknya ya tadi bisa bunuh diri. Itu Itu yang udah paling paling parah gitu mengerikan ya? sih. Ya, udah paling mengerikan sih. Memang terus bisa berubah mood. Oke. Maaf ya Kak, tadi terpotong. Padahal aku udah baca tadi. Stres itu gimana sih jurnal. Halo, Ya. kok kecil ya? Oh, ini dia. Ya maaf tadi zoomnya terpotong karena limit waktu. Kita lanjut lagi ya Kak. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan kita tadi itu tentang dampak yang mungkin terjadi apabila mahasiswa itu sudah mengalami stres dan kecemasan. Bagaimana ya Kak? Ya, tadi yang paling bahaya sih bunuh diri sih. Sudah paling bahaya banget. Udah mau mencoba mengakhirin diri karena dia ngerasa kayak bebannya terlalu banyak dan nggak bisa ditanggung. Terus bisa juga berubah mood. Nah, berubah mood yang tiba-tiba, pokoknya kita bangun tidur nih, awalnya moodnya seneng, satu aja pemicu kata-kata, padahal menurut kita biasa aja, atau kita ngomong, ini, kita tiba-tiba bisa marah besar, atau bisa nangis tiba-tiba. Soalnya kan kalau orang stres ini kan pasti banyak pikiran. Dari awal dia diem aja dia bisa nangis, bisa kepikiran gitu, sesuatu yang kayak, kok bisa sih berat banget sih hidup aku, padahal aku udah mencoba berusaha semaksimal mungkin, tapi kok nggak ada hasil. Apalagi kita kan tahu, udah tugasnya udah banyak kita kerjakan, tapi hasil yang kita dapatkan itu nggak sesuai dengan yang kita kerjakan. Nah, udah susah payah 3 hari, 2 hari nggak tidur nih, dapatnya masih aja C. Nah, terus sedangkan teman kita yang kopas cuman edit sedikit A+ gitu. Itu nambah tingkat stres. Makanya jadi kalau yang paling bahaya sih bisa bunuh diri sih, itu yang paling bahaya. Makanya kalau udah sampai depresi, udah ke depresi sih lebih tepatnya. Kalau masih stres, paling cuman masih moodnya berubah-ubah, terus bisa kalau udah mood berubah-ubah kan itu bisa berefek ke mana-mana. Teman juga bisa kena, keluarga juga bisa kena gitu. Sesuatu hal yang nggak perlu dipikirin aja dipikirin sama dia. Dari stres yang udah berlebih jatuhnya ke depresi. Yang dia awalnya nafsu makannya baik jadi nggak baik,
Itu bisa kurus sih biasanya kalau memang kita udah stresnya berlebihan, pasti jatuhnya ke fisik juga, nggak hanya mental, kayak gitu. Berarti dampaknya yang paling berat itu ya balik lagi ke depresi yang tinggi terus dia bisa bunuh diri ya Kak ya? Heeh, nggak bisa nerima lah, denial namanya, penolakan dari diri Oh, sendiri. terus kita ke pertanyaan terakhir nih. Kami kan Mhm. belum tahu pengetahuan terlalu banyak tentang stres nih Kak. Apa terus pertanyaannya itu apakah rasa stres dan cemas yang berlebih ini bisa merupakan Aduh faktor maaf, genetik enggak tadi Kak? putus-putus, Oh iya, putus-putus. sekarang udah lancar belum Kak? Udah, Udah ya. udah. Nah, pertanyaannya itu apakah rasa stres dan cemas yang berlebih ini bisa merupakan faktor dari genetik, Kak? Yang tahu saya atau beberapa jurnal penelitian yang aku baca sih kayaknya nggak ada deh. Atau memang udah ada penelitian terbaru ya? Soalnya dari saya jadi mahasiswa belum pernah saya dengar kalau stres itu dari genetik. Berarti Jadi timbulnya nggak karena sangkut emang pautnya. ya 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 ya. Cuman kalau tingkat stres orang itu berbeda-beda. Cuman kalau dari genetik misalnya mamanya dia orangnya mudah stres, atau memang dikit-dikit kita ngomong sedikit dia tersinggung atau mood-nya berubah-berubah, lahir anaknya gitu-gitu juga kayaknya belum pernah aku temuin sih. Atau memang ada penelitian baru, eee, ternyata memang ada gennya, ya nggak tahu. Tapi kalau memang selama saya jadi mahasiswa psikologi kayaknya belum ada ceritanya stres itu dari gen. Berarti belum belum ada penelitian tentang genetik gitu. Dia lebih karena ke Belum pernah denger, lingkungan. Ya belum pernah denger lingkungan sih. karena lingkungan gitu ya, Kak ya. Ya lingkungan luar sih lebih banyaknya. Tapi kalau dari gennya belum ada. Psikologi yang gen itu apa? Apa ya? Psikopat aja masih belum belum tahu. Kayaknya belum atau ada ya gen pengaruh dari orang tua kalau psikopat anaknya bakal psikopat. Soalnya kayak kalau aku sih belum pernah baca sih memang kalau stres itu gen. Pasti dari faktor luar atau memang dari diri sendiri yang aku bilang tadi kalau memang ada masalah dia numpuk-numpuk nggak diselesain ya pasti bakal ini. Tapi kalau bawaan dari lahir dia nggak belum ada. Nah, kita ini sebenarnya udah di pertanyaan terakhir. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya atau memang kurang jelas sih biar dijelasin aja lagi soalnya banyak Biar kelantur. Dalam aku udah lama nggak baca jurnal nih jadi ngomongnya agak gagap-gagap. Kayaknya udah jelas nih penjelasan dari Kakak Risna nih. Udah banyak banget ilmu yang dapat. Yakin dicek, Iya. dicek aja dulu daripada nanti tugasnya ini sayang kan kalau mau tanya-tanya aja atau kalau memang narasumbernya kurang aku bakal kasih deh kontak psikologi yang lainnya. Gimana teman-teman? Gimana Grace? Aku mau nanya nih Kak. Iya. Izin ya Yun. Ya. Itu Selvi mau nanya apakah stres itu cuman hanya dampak negatif saja atau mempunyai dampak positif juga? Dampak positif dari stres ya? Apa kita belajar dari apa masa lalu? dampak dari stresnya
positifnya sih kalau pengertiannya sih nggak ada sih yang stimulus berdampak positif, tapi kalau dialihkan ke hal positif mungkin bisa. Tapi kalau kayak kamu bilang tadi jadi apa? Belajar Mikirin lebih kuat belajar. lagi semangat Oh, dari mungkin bisa juga. Tapi kan kalau kita udah stres kayaknya nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi ini dong, Mario Teguh dong, motivasi diri sendiri kecuali ada orang yang bantu. Kalau aku sih kayak gitu. Cuman kalau memang kitanya udah bisa ngambil kayak aku udah stres, biasanya jarang sih ngomong kayak gitu. Kita banyak pikiran, jarang sekali kita bilang kita stres. Orang yang gangguan jiwa aja itu nggak ngaku kalau dia gangguan jiwa. Apalagi kalau kita, aku stres nih, kamu nggak usah ini nih gitu. Tapi kalau memang beberapa orang yang udah sadar terlalu banyak pikiran dia, terus dia udah saatnya limit batas dia baik kalau orang bilang, itu dia bisa istirahatkan diri dia sendiri. Cuman kalau eh, kamu bilang pelajaran bagi diri sendiri bisa jadi, tapi masih jarang sih orang mikir kalau oh iya ya kenapa aku nggak dulu kayak gini gitu. Itu pasti udah setelah banyak yang motivasi atau banyak yang kita lihat, pasti kita baru sadar. Tapi kalau kita baru dapat stres itu, baru ngalamin stres itu, jarang sekali kita terpikirkan sesuatu hal yang positif. Pasti negatif aja bawaannya. Kayak gitu. Oh, iya Kak, makasih. Ya, ada lagi? Mau nanya, ada. Uh-uh. Yun, izin nanya ya Yun. Iya, iya, silakan. Jadi gini Kak, misalnya, tunggu, oh ya, kapan kita sadar kalau kita mesti memeriksakan diri ke psikolog atau psikiater karena kita udah depresi atau stres, itu penandanya apa gitu? Gimana kita bisa tahu kita udah sampai di tahap itu? Oke, aku jawab ya. Kalau dari psikologi sih, kalau kamu udah ganggu aktivitas hari-hari kamu, itu udah sebaiknya kamu udah harus diperiksa ke psikiater atau ke psikolog. Misalnya, misalnya ya, seharusnya kamu tidur jam 9, 10 gitu. Tapi kalau kamu udah mulai berubah siklus tidur kamu jam 3, jam 4, itu baru satu insomnia. Terus kedua, makan kamu yang awalnya 3 kali sehari, itu cuma 1 kali sehari, nafsu makannya hilang, itu juga udah tanda-tanda. Ketiga, kalau memang aktivitas kamu harusnya kita nih keluar atau enggak bersosialisasi atau enggak mandi lah 1 hari itu 3 kali. Ini enggak, kamu enggak mandi sama sekali gitu. Tapi udah berkepanjangan ya, enggak cuma 1 hari doang. Kalau 1 hari doang mah bisa aja males. Tapi kalau udah berubah siklus kehidupan kamu sehari-hari, itu udah harusnya kamu udah periksa ke psikiater atau ke psikolog. Nggak usah malu sih, soalnya kalau orang dari hal kecil kayak gitu sesuatu udah berubah dari kehidupan kita, itu udah menandakan kita tuh ada yang salah dari diri kita. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh orang terdekat yang merasakan, bukan orang dari kita sendiri. Soalnya kalau kita tetap mikirin hal yang apa sih kayak gitu. Cuman kalau memang kita lama-lama bakal sadar kok, harusnya kan aku tidur jam 10 ya. Kenapa jadi jam 3, kenapa jam 4, atau bisa jadi nggak tidur. Udah berubah dong siklusnya. Nah, atau enggak, harusnya aku nih makan nih 3 kali sehari. Kok jadi sehari tuh kadang makan, kadang enggak. Atau kok aku dibilangin gendut aja atau enggak, jelek kamu nih. Padahal itu cuman bercandaan tongkrongan atau cuman say hello aja, say hello kayak, hai cantik gitu. Si jelek gitu datang. Harusnya kan itu biasa aja, tapi kok kamu dibilang kayak gitu udah marah banget gitu. Ya harusnya udah periksa aja sih. Kalau dari beberapa buku atau jurnal sih yang aku baca, kalau udah tahap kayak gitu udah mengganggu aktivitas sehari-hari, lebih baik kamu udah periksa aja. Atau enggak kalau memang malu, karena kebanyakan orang malu sih kalau datang
ke psikolog, ke psikiater, pasti mereka nilainya dia itu gila gitu. Padahal belum tentu. Nah, itu masih mindset masyarakat itu masih harus diubah. Apalagi kalau di perkampungan atau perdesaan, di desa-desa gitu ya. Kamu dibawa atau kamu ke rumah sakit jiwa, pasti orang lain udah bilang kamu tuh gila. Padahal belum tentu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Soalnya kalau orang udah bergantung sama obat, itu udah agak susah ngelepasnya. Kalau kita udah insomnia, udah harusnya tidur harus minum obat, lepas saja sekali udah agak susah kita memperbaiki ini kita. Jadi lebih baik sebelum itu terlambat kita perbaikin aja dulu itu. Kalau udah berat kan udah susah. Sama aja kayak sakit biasa. Kalau masih sakit perut biasa mah pasti kita sedikit kok ini. Tapi kalau udah usus buntu gimana? Udah harus dioperasi kan? Makanya lebih baik kita cegah daripada mengobati gitu. Begitu, Grace ya. Grace ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mau curhat dulu nggak apa-apa kok. Karena kalau di psikologi itu kita punya kode etik sih namanya. Kalau kita diceritakan sesuatu tentang pribadi seseorang itu kita nggak boleh kasih tahu siapapun termasuk orang tua kita lah, termasuk pacar kita lah, teman kita nggak bisa. Kecuali sesama psikologi. Kalau memang udah dia nggak bisa nampung itu, kita oper ke orang lain kayak ini ada teman aku nih yang stres nih, menurut kamu kayak gimana ya? Kalau kayak aku kan belum bisa nih kasih diagnosa kalian tuh penyakit apa, kalian tuh harusnya kayak gimana, terapi kayak gimana. Cuman kalau konseling biasa itu masih bisa lah psikologi. Jadi jangan salah tempat lah seseorang. Kalau kita memang mau ini, nggak semua jurusan psikologi itu kamu bisa minta diagnosa sama dia, karena nggak boleh lah tepatnya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kenapa kan udah mulai Kak, stres ya satu sama tugas kuliah? Kak, Apalagi? kalau nanya satu lagi boleh? Aku. Boleh. Gini, kan kalau kata kakak tadi, kalau udah ngerasain dampak tanda-tanda kayak gitu, sebaiknya periksa. Nah, cara ngomong ke orang tua supaya diizinin tuh gimana? Maksudnya kan orang tua pada pasti tanggapannya bakal apa kamu mah lagi masa puber aja, atau kamu mah kurang ibadah aja gitu. Iya sih. Apalagi kita orang tua yang belum kayak, kalau kamu ya yang aku bilang tadi, kalau kamu ke psikiater, psikolog pasti udah berat banget kan masalahnya. Kalau dari pribadi sih ceritain aja semuanya. Kalau aku sih, kalau dari kita yang udah memang harusnya ini udah mengganggu nih, daripada semakin berat, ya kita kasih tahu dulu orang tua kita masalah kita semuanya. Aku juga pernah soalnya ya, ini udah curhat sih, aku tuh bener-bener stres sama skripsi terakhir karena aku cuman nyelesain 1 tahun tuh judul. Kan bayangin coba, itu udah dosennya udah paling tertop lah, setiap ketemu udah ganti gitu. 1 tahun cuma nyelesain tuh judul doang 1 tahun, bayangin. Gimana kamu nggak mau bunuh diri, teman-teman kamu udah mau lulus semuanya, kamu nggak lulus-lulus gitu. Sedangkan orang mandang kita tuh kayak bodoh, soalnya sebenarnya makanya kalau aku ngelihat orang kuliah lulus berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu bukan berarti mereka bodoh gitu. Pasti banyak faktor yang mempengaruhi, bisa jadi mereka malas, bisa jadi mereka atau dosennya memang nggak fokus sama mereka, bisa jadi mereka cari uang dulu gitu. Kalau bilang aja ke orang tua semuanya, kasih tahu aja permasalahan kamu di kuliah, atau bisa jadi kalau ada temen atau siapapun yang orang kamu percaya untuk bantu ngomong ke orang tuamu. Biar orang tuamu tuh ngelihat ternyata anakku ini memang butuh psikolog atau psikiater. Sebelum terlambat, daripada anaknya udah terlambat dulu,
kan aku udah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kalau anak itu terlambat nanti penyesalannya bakal orang tua juga gitu. Jadi kalau kalau aku sih pasti kita harus ngomongin semuanya dulu dari A sampai Z kayak gimana. Aku udah ngelakuin semua yang mama mama bilang, aku memang udah ibadah, aku udah coba curhat ke teman aku, tapi eh, yang kurasakan yang udah mengganggu aktivitas aku ini nggak berubah gitu. Aku memang udah butuh seseorang untuk membantu, bukan dari diri aku sendiri. Kalau temen aku dia lebih memilih untuk cek sendiri gitu. Dia cari psikolog, cari psikiater, ya dia daftar sendiri gitu. Tanpa orang tuanya tahu. Nah itu, kalau dari temen aku, kalau aku belum pernah sih ke psikiater, lebih 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 ininya ke teman-teman sih. Paling kalau beberapa temen aku ya kalau stres udah mabok udah pasti. Udah cewek cowok udah los lah, mabok, ngerokok, diskotik, itu udah stres banget. Nah, tapi kalian jangan ikutin yang kayak gitu. Cuman kan setiap orang kan bisa nyari gimana sih supaya aku nggak terjerumus atau nggak ngilangin stres aku. Kalau mereka memang bisanya kayak gitu ya lakuin aja asal jangan lebih lebih negatif aja sih. Bilang aja sih Grace, bilang jujur-jujur aja lah sama orang tua. Dan bilang aja kalau kamu tuh udah ngelakuin apa yang mama kamu bilang. Untuk membuktikan nggak kalau stres yang aku alami ini bukan udah stres ringan gitu. Misalnya gitu, atau teman kamu. Ini sebenarnya curhat atau gimana sih? Nggak apa-apa, diomongin aja. Biasanya kalau orang tua itu udah tahu anaknya kayak gitu, pasti dia bakal gitu sih. Kalau, oh ternyata bener sih apa yang dibilang anak aku gitu. Daripada anak aku kenapa-napa, lebih baik kainin aja. Kayak gitu. Atau memang mau dibantu diomongin? Udah, gak usah nangis. Gak apa-apa, nangis tuh gak apa-apa, ngeluh tuh gak apa-apa. Tapi ingat harus bangkit lagi. Munafik kita kalau nggak ngeluh, nggak nangis, munafik banget. Masih selalu sekuat-kuat apa sih kalian ngadepin dosen yang sangat amat baik hati dan tidak sombong. Ada lagi mau tanyain? Izin nanya, Kak. Nah, kan tadi sebelumnya udah dibahas nih, kalau misalnya stres ini bisa nih berdampak ke depresi. Nah, kalau misalnya teman kita yang mungkin nggak terlalu dekat lah ya, jadi dia nih udah menunjukkan kalau gejala-gejala kayak stres ringan. Terus kita udah kasih saran nih, mau cerita nggak tentang masalah kamu ke aku gitu kan. Tapi ternyata dia bilang, enggak dulu kayak gitu. Aku rasa aku bisa menanganinya kayak gitu mungkin kan Kak. Terus tiba-tiba ternyata dia nggak bisa sama sekali menangani itu sampai akhirnya dia sampai di tingkat stres yang tinggi dan bahkan dia udah tergolong depresi ringan. Nah, jadi kita nih kan udah prihatin lah ke kondisi dia kan. Terus kita saranin, gimana kalau kamu cek dulu deh ke psikiater atau psikolog. Ternyata dia bilang gini, enggak ah, malu lah, nanti dikirain orang gila gitu kan. Nah, jadi kira-kira kita sebagai orang yang tahu gitu, gimana sih cara kita mengubah pola pikir dia yang seperti itu? Kalau kurang deket sih memang agak susah sih. Kamu harus deketin dia dulu. Kuncinya itu. Kamu harus deketin dia dulu supaya dia percaya sama ya apa yang kamu omong. Kenapa dia nggak mau ngasih tahu masalah dia sama kamu? Karena dia nggak percaya sama kamu. Nah, itu sih jalan satu-satunya kamu memang udah bener sih ngasih tahu gimana kalau
kamu kasih tahu aku masalah atau kita berbagi sharing, tapi dia kan nggak percaya sama kamu. Kamu udah nyaranin dia untuk psikolog atau psikiater untuk dicek, ya dia malu. Ya namanya aku kan udah bilang kalau orang pergi ke psikolog atau psikiater pasti mereka menganggap diri mereka udah gila gitu. Padahal belum tentu gitu. Orang manajer aja bisa ke psikolog gara-gara masalah dia stres di pekerjaan, dia mahasiswa aja udah bilang dia gila gitu. Nah, bisa dicoba ke temennya yang deket atau yang dia percaya gitu. Jadi bilangin aja, kayaknya teman kamu yang aku perhatiin nih, kalau aku salah koreksi. Kayaknya dia udah agak ini deh, udah berubah deh gitu. Yang awalnya kayak gini jadi pemurung, yang awalnya biasa-biasa aja jadi kok gelisah sana sini, cemas dia kok. Padahal nggak ada sesuatu yang perlu dicemaskan, dia cemas gitu. Nah, salah satu cara ya temen dia yang ngelakuin itu. Kalau kamu udah ngelakuin kayak gitu, dia nggak nanggepin ya, mau kayak gimana pun kamu nggak bakal bisa nembus dia gitu. Nah, jadi second ininya ya temen yang deketin dia. Atau ya kalau memang kalau kita temen deket banget kan kita bisa hubungin keluarga dia. Kalau aku sih memang di kosan masih ada orang percaya yang keluargaku juga tahu gitu. Jadi kalau aku sakit dia yang ngasih tahu gitu. Jadi orang tuanya bisa bertindak gitu, nggak kita ngambil tindakan langsung. Tapi kamu udah bener banget kok kalau udah ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau dari dia pribadinya nolak ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tunggu aja dia bisa berubah atau memang tambah stres gitu. Ya paling ada berita, cuman kan kita nggak bisa ini kan, gitu sih. Ya teman deketnya sih, atau memang kamu memang punya kontak orang tuanya lebih baik gitu. Begitu, Vini. Oke Kak, makasih Kak. Iya. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyain lagi enggak? Tanya. Udah cukup ya kayaknya. Udah malam juga nih. Udah aja kerjain tugasnya. Kalau masih kurang bilang aja. Soalnya tadi aku cuma sekilas doang baca jurnalnya, maaf kalau agak gagap-gagap gitu. Ya kalau mahasiswa itu nggak mungkin cuman ngomong doang, harus ada penelitian sebelumnya kan. Harus berdasar lah ibaratnya. Kan bisa dicari lagi kalau memang kurang, tinggal cari aja di jurnal. Banyak kok jurnal psikologi, banyak banget. Sebagai penutup nih Kak, harapan Kakak ke depannya terkait topik kita tadi itu dengan kondisi pandemi dan perkuliahan secara daring ini, apa ya Kak harapannya? Harapan aku sih yang jelas dan yang terutama mudah-mudahan COVID ini bisa cepet-cepet pergilah dari Indonesia ya. Supaya kita bisa beraktivitas lagi kayak biasanya. Soalnya nggak hanya mahasiswa, orang tua yang bekerja juga bisa stres kan. Apalagi orang tua yang gaptek, kasihan kan anaknya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Soalnya dia udah jadi ibu rumah tangga, jadi pencari nafkah, ngajarin anaknya lagi. Udah berapa job yang dia pegang coba. Nah, terus harapannya juga untuk mahasiswa zaman sekarang itu lebih semangat sih. Karena aku sih memang belum ngalamin, cuman aku liatnya aja udah ngilu kepalaku gitu. Apalagi aku yang ngalamin gitu. Kasihan sama kalian sih, soalnya momen-momen kuliah itulah yang paling indah menurutku daripada SMA ya. Momen-momen kuliah itu yang paling indah yang harus kalian rasakan. Pengalaman yang nggak bakal kalian dapetin di SMA maupun di kerja gitu. Nah, jadi kalau di SMA kan masih bergerombol nih, masih geng-gengan. Kalau di kuliah, kamu tuh udah cari sendiri, harus mikir sendiri. Bahkan keuangan kan harus iniin semua sendiri. Jadi kalian tuh bakal tahu rasanya, ini loh rasanya aku kuliah gitu. Ya itu nggak bakal kamu dapetin lagi di kerja nanti, karena kalau kerja udah pasti fokus gitu aja. Nggak ada lagi kalau yang namanya teman, apalagi kerja itu
aku kasih tahu aja dunia kerja itu udah nggak seindah yang kalian pikirkan. Semuanya sikut menyikut lah. Aku nggak suka sama kamu, gimana sih caranya aku supaya kamu keluar, gitu aja. Nggak ada, ya tetap dia bilang hello, tapi di belakang kita ya siap-siap aja. Dunia kerja itu udah harus kalian nikmatin lah. Jadi semangat-semangat aja untuk ngerjain sesuatu. Terus kalau memang udah ngerasa capek, itu istirahat, jangan dipaksa. Karena kalian kalau udah capek, dipaksa terus ya nggak bakal masuk sih. Tapi kalau kuliah harus kuliah ya, jangan bolos. Soalnya kalau daring tuh kayaknya susah deh kalau kita mau bolos daripada tatap muka. Kalau bolos tatap muka enak, sensasinya ada. Pasti ada kegiatan lain. Kalau daring pasti tidur gitu. Mimpi aja dulu. Kayak gitu. Untuk kalian juga jangan sampai jadi mahasiswa kuliah pulang kayak gitu. Kalian harus cari pengalaman pribadi sama organisasi karena di dunia kerja itu penting sekali bersosialisasi. Skill juga ya. Kayak diasah lah, apapun yang kalian rasa itu penting untuk diri kalian sendiri, ya lakuin aja. Lagi itu masih positif. Sebenarnya nggak perlu nanya, apalagi hal sepele ya. Mah, kayaknya aku bisa nih nambah kuliah atau enggak, mah. Bisa nggak aku ini ngelakuin kayak gini untuk organisasiku. Kalau memang kamu rasa itu penting, ya lakuin aja. Kalau memang itu ada artinya bagi pengalamanmu, kehidupanmu, kuliahmu, ya lakuin aja, nggak perlu. Pertimbangan kalau udah terlalu berat atau resikonya tinggi, baru mungkin bisa kita omongin sama orang tua atau orang yang kita percaya lah. Tapi kalau masih ringan-ringan aja, ya tentuin sendiri aja sih. Tapi kalau memang kita untuk organisasi kan biasanya sosialisasi atau seminar, itu kayaknya nggak perlu deh kita omongin penting nggak ini. Kalau memang penting, penting aja lakuin. Kalau nggak ya nggak perlu. Itu sih harapannya. Semangatnya untuk kalian semua. Dah. Oh iya, makasih juga untuk kalian udah mempercayain aku sebagai narasumber kalian. Terima kasih banyak Kak. Kami itu udah dapat banyak ilmu dari Kakak tentang topik stres dan kecemasan ini. Nah, baiklah. Karena pertanyaan terakhir sudah dijawab, maka kegiatan wawancara kita pada hari ini juga sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Risna karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara hari ini. Saya akhiri wawancara kita hari ini. Selamat malam. Terima kasih Kak sekali lagi. Iya, selamat malam semua. Semangat. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Ini selesai.